Coba nanya. Iya. Man, siapa? Sebentar. Harian amanat Radio sih ya? Radio. kira-kira apa program kerja 1 tahun ini untuk Kota Bima? Oke, baik. Tadi sudah sesuai dengan amanat yang diberikan melalui surat keputusan pelantikan saya sebagai penjabat wali Kota Bima. Yang jelas itu memang intinya sebenarnya adalah bagaimana mengawal ya pemilu 2024 itu berjalan dengan lancar. Ya, keamanan terjamin, kondisi kondusif, tidak ada kedudukan. Oleh karena itu saya akan melakukan beberapa pendekatan ya, kepada sebuah ketua parpol, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian tokoh pemuda juga, ya, tokoh agama, yang semua kita akan datangi, termasuk tentunya dengan Forkopimda. Nah, kita ingin nanti Forkopimda kita supaya sama-sama memiliki bisa membantu kami ya selaku kepala daerah di sana untuk bagaimana untuk mengawal pemilu 2024. Kemudian yang dalam jangka pendek ini 1 tahun sangat singkat sebenarnya 1 tahun ini kita akan memperbaiki beberapa kondisi yang ada. Ini existing yang ada di Kota Bima kan kita lihat ada sampah masih kurang bersih dan saya lihat juga masih banyak genangan-genangan pada drainase sehingga ini juga tidak membuat nyaman daripada masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di sana maupun masyarakat pendatang ataupun yang untuk saya transit di sana. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk meneruskan ya jadi linear dengan program provinsi Zero Waste untuk bagaimana supaya masalah sampah ini bisa ditangani dengan secara profesional dan berkelanjutan dan betul-betul tuntas. Tadi sempat saya juga oleh Ibu Wakil Gubernur memberikan mantan Wakil Gubernur yang memberikan saya masukan untuk Parum tolong dikawal kebersihan Kota Bima. Oleh karena itu yang kita akan kawal betul, karena memang ini yang konkret lah ya dalam waktu 1 tahun ini bisa diselesaikan. Berikut juga kita tahu di Kota Bima ini ketika musim intensitas hujan cukup tinggi, ya itu selalu ada genangan bahkan bisa banjir. Nah, kenapa? Karena memang kondisi geografis kita sangat rendah, ya kayak mangkok itu. Kayak mangkok ini posisi di dalam, di tengah, sehingga ketika ada banjir setinggi di bagian hulu, di hilirnya ketika juga bersamaan ada banjir rob, sehingga akhirnya air tidak bisa keluar. Oleh karena ini yang menjadi PR saya dan saya sudah ada kerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya ITS ya, teknologi itu biar kita bagaimana untuk mengatasi ini. Termasuk juga nanti saya minta dari koordinasi dengan teman-teman BWS di provinsi untuk bagaimana mengatasi sungai kita agar sungai kita ini memiliki kapasitas untuk menampung atau mengalirkan air ketika ada runoff yang berlebihan. Ini akan saya coba dengan BWS tuh aja. Dengan BWS. Kemudian berikut adalah saya ingin memastikan juga supaya ini kan Kota Bima ini berada di antara Mandalika dan Labuan Bajo. Iya, betul. Nah, kenapa Kota Bima ini yang di tengah-tengah ini tidak mendapatkan manfaat daripada kedua destinasi wisata yang lagi tren ini ya, lagi viral ya. Oleh karena itu untuk itu perlu ada konektivitas ya, penerbangan Lombok, Bima, Labuan Bajo. Nah, konektivitas penerbangan Lombok, Bima, Labuan Bajo. Dulu ada tapi diputus. Nah, oleh karena itu memang ini ada perlu kita berkorban lah. Mungkin ada perlu intervensi. Bima, Labuan intervensi APBD untuk subsidi penerbangan jalur, memang ini jalur kurus ya, antara Bima Labuan Bajo. Tapi lama-lama ketika ini ada penerbangan, sehingga nanti akhirnya investor juga melihat, terutama yang di wilayah investasi dibilang kepariwisataan. Ternyata sudah ada konektivitas, mereka akan menanamkan modalnya untuk membuat semacam apakah nanti hotel-hotel yang berskala menengah dan besar di Kota Bima supaya jadi itu di destinasi wisata. Kemudian kita juga memperbaiki destinasi wisata yang ada di kota, bahkan di kabupaten. Nah, ini yang saya coba dan kita akan buat event, kan kita punya Teluk di sana, Teluk Bima. Iya, Teluk Bima. Kita bisa buat event-event apa kira-kira yang sifatnya yang bisa sehingga wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam Nusantara bisa berkunjung ke Kota Cuma Bima. Teluk Bima itu kan dangkal dan kotor. Iya, itu mungkin yang kita perlu antisipasi. Kita perbaiki semua itu. Makanya oleh karena itu
ini semua bukan tugas kota saja, tetapi tugas kita semua, terutama mungkin dari Kabupaten Bima juga. Iya. Karena itu hulunya ini kan di Kota Bima, nah, sehingga adanya illegal logging di atas seperti itu, nah, ini kita selamatkan. Kita bicara masalah mengatasi illegal logging memang tidak sederhana. Yang kita adalah apa sih persoalan mereka lakukan illegal logging sebenarnya bukan karena mereka kan terpaksa aja. Masalah urusan perut kan. Nah, kita harus mencarikan alternatif. Kita nggak bisa hanya melarang jangan illegal logging, tapi kita memberikan solusi. Ini solusi hadirkan pada masyarakat itu. Kami ini solusi ini Anda bisa nggak? Tapi itu bisa lah. Ya, mereka juga nggak mau adanya illegal logging. Mereka juga ingin suatu kehidupan yang nyaman ya dari di daerahnya. Solusi terkait illegal logging. Ya, illegal logging nanti kita memberikan kita data kira-kira apa? Kira-kira ini masalah pendapatan, pencarian, istilahnya daya beli atau untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kita identifikasi apa kira-kira mereka punya keahlian apa, itu kita belokkan. Nah, kalau memang tidak perlu punya keahlian, kita ada pembinaan. Nah, tidak bisa langsung kita punishment ya, perlu ada proses ya, karena kita memang pendekatan dengan masyarakat dengan humanis ya, karena bagi juga masyarakat kita sendiri, dan kita memang juga perlu oleh karena itu saya inginkan ada investasi itu sebenarnya. Kenapa investasi? Investor datang nanti bisa merekrut orang sebagai tenaga kerja masalah-masalah selama ini berlaku seperti itu. Ya sebagai contoh saja yang illegal logging di tempat-tempat yang lain-lainnya selama ini saya kawal yang ada di NTB di luar Bima ya, terutama di Lombok, itu investornya itu sudah saya minta untuk merangkul masyarakat yang melakukan illegal logging, tapi harus diberikan pekerjaan. Ya udah, nah gitulah. Jika mereka harus ada semacam penghasilan tetap bulanan sehingga mereka tidak akan melakukan itu. Bahkan mungkin kita berikan award ya ketika mereka tidak melakukan, misal mereka memelihara daripada kawasan hutan itu, ya udah kita yang memberikan penghargaan. Misalnya mereka menanam jagung. Ya, nah sebenarnya jagung boleh saja nggak salah, tapi memang daerahnya juga harus di daerah yang lereng, di tempat yang datar, atau mungkin sisip tumpang sari. Ada istilahnya pohon-pohonnya, tapi istilahnya juga ada jagungnya. Nah, jangan dihabisin semua gitu. Senang saya walaupun saya tidak lahir di Bima ya, tapi saya udah pernah lama tinggal kerja di Bima. Sebenarnya masyarakat Bima itu orangnya lembut-lembut. Saya yakin betul, ya bukan karena seorang Bima saya makan duit, tapi memang kita sentuh kemanusiaannya. Nah, yang selama kan kita main terlalu keras, tidak ada pendekatan yang sifatnya humanis, pendekatan cara bagaimana kita menyiwai jiwa kemanusiaan kita kepada mereka. Insya Allah. Ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Bapak bukan itu ya. Kembali ke skala prioritas tadi programnya itu pariwisata dan bersih-bersih. Kebersihan, ya. Pariwisata dan bersih. Ya, dan investasi dan industrialisasi. Industrialisasi ini saya akan coba kan kita melihat ya, mudah-mudahan ini bukan terlalu muluk, tapi saya pikir asal kita ada kemauan semuanya, insya Allah bisa. Kita lihat Bima termasuk penghasil bawang merah terbaik di Indonesia. Iya, betul. Bagus kualitasnya. Tetapi ketika dia berlebihan produksinya sehingga dia menjadi jatuh. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam off-taker istilahnya, saya nggak tahu itu ya. Itu yang menampung bawang itu mungkin dalam bentuk bahan baku untuk pembuatan bawang goreng yang sifatnya untuk pabrikan, olahan. Nah, jadi sehingga nanti saya akan coba mencari investor, ya. Saya tawarkan ini loh, kita punya raw material terhadap bawang merah ini sangat luar biasa dan kualitas super di Indonesia. Selama ini kan dikirim keluar. Nah, tapi yang sayang yang ketika dalam bersamaan produksinya berlebihan, harganya jatuh. Bahkan mereka ini kasihan petani. Oleh karena itu perlu ada pabrik yang ada industri yang ada di Kota Bima. Kenapa saya pilih Kota Bima itu tempat bukan pabrik? Kota Bima punya pelabuhan besar. Kota Bima sudah punya juga dekat sama pelabuhan bandara. Tinggal bandara kita kembangkan sehingga nanti yang sifatnya kargo bisa turun di situ. Nah, ini yang kita coba. Yang saya juga berharap mudah-mudahan sejalan dengan ini, seiring dengan ini, paling lama tahun depan itu mungkin saya aja ya, meletakkan dasar pembangunan jembatan Lewamori. Kalau ada jembatan Lewamori ini, masya Allah, nanti di sepanjang itu ada namanya
tambak atau keramba, udang atau bandeng, yang mana nanti kita tinggal langsung Di kirim Teluk aja. Bima itu. Iya, di Teluk Bima. Itu diatur. Nah ini tentunya terus terang aja, sekali lagi saya katakan, kita punya fiskal sangat rendah, ya, kita sampai 500 miliar yaitu setahun. Ini nggak bisa untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena perlu adalah pihak ketiga, private sector dari investor yang ini yang perlu kita lakukan. Tapi kita yang ingin kita lakukan adalah bagaimana menghilangkan image, ya. Saya udah pernah coba sama teman, ada investor yang ada di Surabaya, saya tawari untuk masuk kota Bima. Apa dia bilang, waduh Pak Rup, kita serem di kota Bima itu. Dia bilang, kenapa? Tutup jalan segala macam, wah ini banyak kali. Oh enggak, itu tergantung pendekatan kita, Pak. Masyarakat sebenarnya itu kan karena memang tidak ada kegiatan lain gitu loh. Mereka dikasih kesibukan. Karena tidak ada kesibukan, ya udah, ya kesibukannya tetap jalan. Cuma dia ada kesibukannya, nggak mungkin dia mau turun ke jalan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya yang tidak produktif seperti itu. Nah ini, jadi kita perlu berhusnudzon kepada masyarakat, ya, masyarakat Bima, ya. Saya yakin lebih banyak orang-orang yang berpikiran positif, ya. Saya pikir mungkin kan sama dari Bima juga, ya. Ya saya pikir itu orang-orang positif. Kita jadi sangat inilah, insya Allah, ya. Asal memang tadi itu ada pendekatan yang humanis, ya. Bagaimana kita menghargai orang, ya. Dan juga kita tidak bisa hanya melarang saja. Ketika kita melarang, kasih solusi alternatif. Ya, harus ada alternatifnya. Oleh karena itu mungkin saya seperti anak-anak muda, ya udah kita perbanyak yang sifatnya untuk bagaimana untuk yang support level untuk anak-anak yang milenial ini, yang muda-muda. Kita buat nih. Ada peluang juga kita. Saya lihat ada mangrove, ya. Kita buang mangrove, kemudian kita kasih terang, orang senang jalan-jalan di sana. Tinggal kita tata mungkin untuk kulinernya tidak, ya yang tata yang rapi. Itu yang jadi saya dan ini sudah saya bicarakan sama teman-teman DPRD kota yang sempat kemarin, dan saya bilang oke, kita keroyok lah. Karena kan fungsi budget itu ada di DPRD, juga perlu ada intervensi untuk membantu kita untuk membangun daerah ini. Dan yang berikut juga tidak kalah pentingnya adalah kita perlu ada ikon lah. Kalau kita dulu kan Bima dikenal dengan kesultanan. Iya. Kesultanan identik dengan yang orang-orang yang agamis kan gitu. Nah kita belum punya masjid yang betul-betul yang menjadi ikon kita gitu loh. Kita sudah punya elemen pesantren di Mataram, tapi di Bima apa? Masjid Agung. Masjid Agung itu diperbaiki. Nah ini saya bilang, udah kita kembangkan lah, kita keroyok sama-sama bangun Masjid Agung itu. Ya kita keroyok dia bagaimana supaya jadi ikon kita. Memang saya dapat informasi bahwa ada kesalahan konstruksi ketika pemasangan fondasi dari masjid itu, ya, dari yang di awal. Tentunya saya dengan Anda tadi saya bilang sudah ada kerjasama dengan ITS Surabaya. Saya melakukan kajian teknis untuk perkuatan, ya, tanpa harus menghancurkan itu bangunan. Istilahnya kalau tadi retrofit, ya, retrofit terhadap bangunan gedung strukturnya. Sekarang lagi dibangun itu. Iya, makanya dibangun samping-sampingnya yang mudah-mudahan tidak ya. Ini secara paralel. Tentunya kita harus jangan dibuat bangun bagus tapi ternyata bisa keropos dan bisa membahayakan orang nggak berani sholat di situ. Goyang-goyang sedikit gempa jatuh. Masalah. Ya. Ya walaupun dia syahid kan, ya napa syahid. Saya kira-kira. Nah, kalau saya itu nanti kan tentunya kan kalau yang Lawata kita kembangkan sebagai destinasi wisata untuk di Kota Bima yang sifatnya mudah dijangkau. Yang ini memang saya terus terang aja ketika saya selama ini ke Bima, tidur di Marinain, pagi-pagi jalan-jalan ke Masjid Rampung, tapi ternyata kan nggak nyaman, sampah berserakan di mana-mana, kemudian di taman itu sudah nggak terawat, sudah mengering, tidak pernah disiram segala macam. Ini kan tidak memberikan kenyamanan, gitu. Oleh karena itu perlu ditata. Sebenarnya kalau ditata dengan baik, insya Allah semuanya akan mau, ya, demi kebaikan kepada umat. Kemudian juga yang hal-hal lain yang sifatnya fisik mungkin agak ini intervensi saya terhadap BNPB dengan BWS itu bagaimana itu ketika antisipasi supaya tidak ada ketakutan atau cemas masyarakat ketika musim hujan. Ya sebentar lagi musim hujan sebentar lagi. Nah ini kita yang akan dibangun? Ini saya sudah ada, saya sederhana aja, saya akan tawarkan teman-teman di ITS kira-kira sama BWS, saya ini berpikir aja pakai logika deh gitu ya.
kan sebenarnya persoalan mengapa adanya genangan banjir seperti itu ketika ada curah hujan tinggi di daerah hulu bertemu dengan banjir rob yang di daerah hilir, sehingga air itu ketemu di tengah. Nah, Air saya laut. mencoba untuk membuat semacam di muara yang di hilir daripada sungai itu semacam sifatnya ada pintu yang hidrolik, tanggul. Ketika posisi tidak ada banjir rob itu itu tanggul diangkat. Berarti jika rok tutup. sejenis bendungan portable. Siap. Tapi dia portable, dia tetap. Dia otomatis kalau air naik Dia turun. Kalau air surut kemudian turun. Dia turun, kemudian kita sudah setel pompa untuk memompa air keluar sehingga tidak ada kelebihan air itu tidak masih ke permukiman. Nah, tinggal kita hitungin. Ini masih hitung-hitungan ya saya ya. Tapi tentunya nanti ada yang lebih ahli daripada saya. Nanti saya ini adalah keputusan. Bagus. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan APBD kita lah. Nah, ini perlu pendekatan dengan BWS ya, dengan teman-teman yang lain nanti berhusnuzon. Ya. Saya juga seorang birokrat. Kadang-kadang kita seorang birokrat itu kadang-kadang kita dimutasikan bukan kemauan kita. Nah, ini yang kita perlu telusuri, kita evaluasi. Bagaimana proses mutasi itu berjalan sesuai dengan kaidah yang benar apa tidak? Ada nggak penyimpangan di proses itu? Kan gitu. Kalau memang bisa, namanya ASN ini seolah-olah semuanya itu mau dibina kok ya, mau diarahkan ya. Ataupun kalau dia pernah salah kita maafkan, tapi punya komitmen untuk memperbaiki diri. Ya kalau nggak ada ya udah terpaksa kita gantilah, karena saya butuh tim ya yang sangat solid ya, punya integritas, punya kapasitas ya, kedua punya loyalitas. Itulah dia tidak loyalitasnya tidak dia nggak perlu loyalitas sama namanya Muhammad loh, tapi dia loyalitas kepada wali kota. Nah, ini yang kita inginkan seperti itu ke depannya. Bisa kita masuk tiba-tiba kita main hantam kromo nggak bisa ya. Nah, karena saya juga merasakan selaku birokrat ya, jadi merasakan kami ini sebagai objek lah ya. Sebagai objek gitu ya. Ini kita perlu memang ya kita perlu ada, apalagi ya, di surat SK itu harus ada izin Menteri Dalam Negeri kan. Ya agak rumit itu ya. Tidak mudah kita. Oleh karena itu saya tersirat daripada diktum terakhir daripada itu berarti ini ada semacam pesan secara tidak tersirat ya, daripada Pak Mendagri itu bahwa untuk melakukan itu perlu kehati-hatian, perlu ada analisa, sehingga makanya keluar izin tadi itu harus izin. Tentunya kalau kita butuh meminta izin kan pasti mereka tanya kenapa pertimbangannya. Terus harus punya alasan-alasan yang kuat sehingga izin itu dikeluarkan. Ya kita bina dulu lah, Tapi saya setelah saya ketemu tadi teman-teman OPD yang hadir di Lombok Raya, mereka rata-rata memberikan komitmen untuk mendukung saya. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ini hari berganti hari ya, sehingga terjadilah perubahan habisnya masa bakti daripada Pak Lutfi dan Pak Ferry Sofia. Dan kebetulan sayalah yang di SK-kan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Oleh karena itu, karena ini bukan permintaan saya, dan ini penugasan, oleh karena itu kita sama-sama menghargai. Ya baik ASN yang ada maupun masyarakat secara umum. Adapun hal-hal yang sifatnya memang terjadi di masa-masa Pak Lutfi maupun Pak Ferry Sofian itu kita perlu evaluasi. Tidak bisa saya tiba-tiba masuk langsung saya ibarat membalikkan telapak tangan langsung bisa menyelesaikan masalah itu kan gitu. Perlu dukungan daripada semuanya. Nah terutama untuk teman-teman ASN, apakah pejabat semua jangan terlalu berpikiran tidak berburuk sangka terhadap saya melakukan hal-hal yang sifatnya menggeser tidak. Selama teman-teman itu selalu ya di dalam rel yang benar ya sesuai dengan aturan yang telah digariskan sebagai ASN, insya Allah saya akan dukung ya. Tapi tentunya saya ingin mendapatkan tenaga yang membantu, tim yang baik, tidak macam-macam, tidak cawe-cawe, tidak ada mutasi pakai duit, nggak ada. Ya saya nggak akan mungkin misalnya jangan sampai percaya masyarakat atau dewan
Tiba-tiba kalau mau naik jadi eselon 2, eselon 3 atau eselon 4 jadi itu nanti Pak Wali minta duit nggak ada. Nah itu ya, jadi jangan percaya Anda akan ditipu itu. Iya, iya. Karena saya nggak mungkin seperti itu. Karena saya juga selaku selama ini ya menduduki jabatan hampir 8 tempat kepala UPD nggak pernah pakai duit Pak. Ya jadi kita pakai kemampuan kita ya. Pakai loyalitas kita, bagaimana kemudian kita berkarya. Keberadaan teman-teman vertikal ini ya dalam hal ini TNI Polri ya ini sangat-sangat membantu. Oleh karena kita perlu hidupkan komunikasi kita. Ya minimal lah Forkopimda itu 1 bulan sekali ketemu lah. Yang nggak perlu formal ya mungkin kita saling ngopi-ngopi sama Pak Kapolres, sama Pak Kajati, Pak Kajari, sama Pak Danrim, teman-teman yang ada di Ketua DPRD, kita ngobrol-ngobrol lah. Kira-kira gimana nih kondisi kota kita ini. Kita selesaikan, kita ambil akar persoalan seberapa, terus kira-kira apa jalan keluarnya. Ya, kita minta teman-teman itu punya mungkin ada arahan-arahan nasihat ya kita dengar, kita laksanakan gitu ya.